Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perekonomian dua sektor. Anggota kelompok kami ada 1 Akmal Jahidan sebagai presenter, 2 Rifki Nanda sebagai presenter, 3 Marwa Salinati sebagai presenter, 4 Rizka Adinda sebagai presenter, 5 Parasdia Ardawaningati sebagai moderator, 6 Safina Amalia sebagai presenter, dan yang terakhir Nasrullah sebagai presenter. Isi materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami yaitu pelaku dan peran, circular flow, keseimbangan, kurva, perhitungan, dan contoh soal. Yang pertama ialah pelaku dan peran pelaku dalam perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor atau disebut juga dengan perekonomian sederhana adalah kegiatan ekonomi yang hanya ada dua pelaku kegiatan ekonomi, di antaranya rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Yang pertama ialah rumah tangga keluarga. Adalah konsumen, terdiri atas individu, keluarga, ataupun kelompok. Rumah tangga keluarga ini memiliki peranan yaitu memutuskan barang dan jasa yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan anggaran yang terbatas. Contohnya, saya yang membutuhkan laptop untuk kuliah online, atau Pak Adi yang membutuhkan jasa dokter untuk mengobati lukanya. Yang kedua ialah rumah tangga perusahaan atau business firm. Adalah produsen yang terdiri atas setiap jenis usaha yang bersifat tetap, berada serta beroperasi dalam wilayah suatu negara untuk tujuan memperoleh laba. Rumah tangga perusahaan ini memiliki peranan untuk memutuskan produksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Yaitu contohnya tadi ketika saya ingin membeli laptop, berarti rumah tangga perusahaannya ialah para produsen laptop. Dan contoh keduanya yang tadi ialah dokter, yaitu rumah sakit atau klinik dan lain sebagainya. Circular flow. Dalam perekonomian dua sektor, terdapat dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Dalam perekonomian, sektor perusahaan merupakan satu-satunya produsen barang dan jasa, dan proses produksi dilaksanakan dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Faktor produksi tersebut antara lain yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan entrepreneurship. Penghasilan yang diperoleh rumah tangga dari menjual faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari yaitu sewa atau pendapatan dari tanah, bunga atau pendapatan dari kapital, upah atau pendapatan dan tenaga kerja, dan profit atau pendapatan dari entrepreneurship. Kemudian, rumah tangga diasumsikan merupakan satu-satunya pembeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pembelian barang dan jasa tersebut dibayar dengan penghasilan yang diperolehnya dari menjual faktor-faktor produksi. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya rumah tangga menjual faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada perusahaan. Kemudian, dari penjualan faktor produksi tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Selanjutnya, adanya penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan. Maka perusahaan akan menghasilkan barang dan jasa.
Kemudian, barang dan jasa tersebut dijual kepada rumah tangga. Dengan penghasilan yang dimilikinya, rumah tangga dapat membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh swasta. Keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan akan tercapai apabila 1. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Persamaannya, Y sama dengan C ditambah dengan I. Y merupakan pendapatan nasional atau penawaran agregat, C adalah konsumsi, dan I adalah investasi. C dan I merupakan pengeluaran agregat. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Persamaannya, I sama dengan S. I adalah investasi dan S adalah tabungan. Berikut merupakan contoh tabel keseimbangan pendapatan nasional. Dapat dilihat pada data yang bercetak tebal, keadaan perekonomian negara akan seimbang jika pendapatan nasional Y sama dengan konsumsi C ditambah investasi I, dan nilai investasi I sama dengan tabungan S. Contoh pendapatan perekonomian dua sektor, yaitu keseimbangan dicapai pada keadaan di mana garis AE sama dengan C plus I, memotong garis 45 derajat yang menunjukkan keadaan di mana pendapat nasional sama dengan pengeluaran agregat. Berdasarkan pada kurva tersebut menunjukkan pengeluaran agregat pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Pengeluaran agregat digambarkan oleh kurva AE. Di sebelah kiri titik E, kurva AE berada di atas garis Y sama dengan AE. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa pengeluaran agregat melebihi pendapatan nasional. Sebagai contoh, apabila pendapatan nasional 360, akan terdapat kelebihan pengeluaran agregat sebanyak 120. Pengeluaran agregat yang melebihi pendapatan nasional akan menimbulkan ekspansi dalam kegiatan keseluruhan perekonomian. Sedangkan pada sebelah kanan titik E, kurva AE, berarti pengeluaran agregat kurang dari pendapatan nasional. Keadaan ini berarti stok barang dalam perusahaan terlalu tinggi dan sebagai akibatnya kontraksi dalam kegiatan ekonomi akan berlaku. Perekonomian akan mencapai keseimbangan apabila pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional dan keadaan ini dicapai di titik E, yaitu sebesar 840 derajat. Perhitungan. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi atau tabungan sama dengan investasi, di mana investasi sama dengan 100 dan konsumsi sama dengan 200 min 0,75 pendapatan nasional. Substitusikan fungsi konsumsi dan investasi ke rumus berikut. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi Y sama dengan 200 min 0,75 Y plus 100. Y sama dengan 300 dikurangi 0,75 Y, lalu 0,25 Y sama dengan 300. Karena berpindah posisi berarti Y sama dengan 300 per 0,25 sama dengan 1.200 triliun rupiah. Jadi besarnya pendapatan nasional keseimbangan adalah 1.200 triliun rupiah. Atau dapat dihitung dengan rumus berikut. Tabungan sama dengan investasi. 0,25 Y dikurangi 200 sama dengan 100. 0,25 Y karena 200 pindah ke rumus kanan menjadi positif 200 tambah 100. Y sama dengan 300 per 0,25. Y sama dengan 1.200 triliun rupiah. Contoh soal. Dalam suatu masyarakat memiliki fungsi konsumsi sebesar C sama dengan 70.000 plus 0,25 Y. Kemudian, pendapatan nasional negara tersebut adalah 160.000. Maka hitunglah besar tabungan masyarakat. Di sini diketahui C0 sama dengan 70.000, C sama dengan 0,25, Y sama dengan 160.000. Karena yang ditanyakan adalah besar tabungan masyarakat, maka dijawab S sama dengan min C0 plus 1 min C kali Y. Kita tinggal masukkan min C0 sama dengan min 70.000
plus 1 dikurangi 0,25 dikali 160.000. Min 70.000 plus 0,75 dikali 160.000 sama dengan min 70.000 plus 120.000 sama dengan 50.000. Jadi besar tabungan masyarakat adalah 50.000. Yang selanjutnya ialah contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah fungsi konsumsi C sama dengan 500 plus 0,8Y dan investasi otonomi negara tersebut sebesar 750. Tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Selanjutnya, apakah yang terjadi apabila pendapatan nasional atau Y tersebut sebesar 3.500? Apakah ekspansi, seimbang, atau kontraksi? Untuk jawabannya, yang pertama mencari pendapatan nasional keseimbangannya. Y sama dengan C plus I. Sudah diketahui bahwa C tadi 500 plus 0,8Y, sedangkan I 750. Kita substitusikan, jadi Y sama dengan 500 plus 0,8Y plus 750. Y sama dengan 1250 plus 0,8Y. Pindah ruas, Y min 0,8Y sama dengan 1250. Jadi 0,2Y sama dengan 1250. Dan Y sama dengan 1250 dibagi 0,2, yaitu hasilnya 6.250. Hasil dari pendapatan nasional keseimbangannya ialah 6.250. Untuk mencari apakah kontraksi, seimbang, ataukah ekspansi, jika diasumsikan Y-nya adalah 3.500, yakni ini caranya. Persamanya sama, Y sama dengan C plus 1. Tadi diasumsikan bahwa Y sama dengan 3.500, kita substitusikan ke dalam persamaan C. 500 plus 0,8 buka kurung 3.500 tutup kurung. C sama dengan 500 plus 2.800. Dan hasilnya C sama dengan 3.300. Tadi juga I sudah diketahui bahwa I itu 750 ya. Jadi Y sama dengan C plus I. 3.500 sama dengan 3.300 plus 750. Dan hasilnya 3.500 lebih kecil dari 4.050. Apabila demikian, konsumsi lebih kecil daripada pengeluaran agregatnya atau konsumsi ditambah investasi, maka yang terjadi adalah ekspansi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih.